Wow, dari awal makan sampai akhir ini bener-bener isi dagingnya nggak habis-habis, banyak banget. Oke gengs, balik lagi bareng Calvin di sini di channel Gedein Perut. Nah, kali ini gue lagi ada di depan Masjid Agung Sunda Kelapa di daerah Jakarta Pusat. Jadi gue mau cicipin kuliner yang udah legendaris banget. Udah berapa tahun nih? Udah 38 tahun ada di sini. Ini nama jalannya Jalan Taman Sunda Kelapa. Jadi di sini tuh ada tempat makan pinggiran jalan. Di sini ada tongseng yang katanya enak banget. Gue penasaran dan pengen cobain. Ayo kita samperin dulu, gengs. Nah, lokasinya ini bener-bener di pinggir jalan, di tendaan gitu. Di sini tuh banyak perkantoran, jadi kalau kalian kesini usahakan jangan pas jam makan siang karena pasti bakalan rame banget, gengs. Oke deh, di sini banyak banget jajanan yang bisa kalian cobain. Wah, mantep ya. Ayo kita keliling-keliling dulu. Tongseng Pak Agus ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Mereka mulai menyiapkan makanannya dari jam 9 pagi, gengs. Jadi kalau kalian mau lihat mereka masak, kalian datang aja, gengs, jam 9 pagi. Si tongsengnya pas banget di depan gerbang Masjid Agung Sunda Kelapa. Dari tahun berapa ini? Bapak usaha dari tahun 84. 84 berarti udah 36 tahun. Wow, 36 tahun. Terkenalnya di Jakarta itu tahun 90-an. 90-an. Itu orang-orang udah pada tahu. Jadi selama 84 sampai 90 itu masih ngerintis. Ah, apa bedanya tongseng ini sama tongseng di tempat-tempat lainnya? Mungkin kalau di tempat-tempat lain itu cara proses masaknya kan. Proses masaknya. Sama tempat lain kan ada namanya tongsengnya airnya sedikit. Kalau di sini kebanyakan mayoritasnya itu senangnya kuahnya yang banyak. Kuahnya yang banyak. Aslinya kuahnya itu dikit asal-asalnya. Terus ada ngaruh nggak kalau misalnya masaknya itu pakai gas atau pakai arang? Kalau pakai gas itu masaknya itu kurang merata ya, panasnya ya. Jadi kurang mateng. Kalau kita pakai arang, gas panasnya merata, cepat matang. Dan gitu ada wangi-wangi. Ada wangi arang ya, lebih enak ya. Wah, mantap deh. Ini udah apa? Udah mulai matang. Udah belebep-belebep. Satu hari masak berapa kali nih? Ini kalau kondisi lagi corona begini paling banyak 9 kali kak. 9 kali. Ini udah berapa kali deh tadi nih? Ini saya masak udah 9. Oh. Tapi kalau hari-hari biasa itu masak saya bisa sampai 12. 12. Normalnya 12. Normalnya 12. Masih bisa nambah lagi. Berapa kilo daging tuh? Kalau hari biasa bisa 20 kilo. 20 kilo, ya ampun. Tapi corona begini ya paling banyak 15. Tongseng Pak Agus ini menggunakan berbagai macam rempah seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga bumbu rahasia yang terbuat dari berbagai jenis bumbu yang jadi jagoannya di dalam bumbu tongseng ini. Nah, si bumbu hitam ini nih yang bikin mantap meleduk-meleduk bumbu di mulut. Wajan besi yang mereka gunakan ini ternyata cukup berat loh, gengs, karena terbuat dari campuran besi baja, sehingga lebih awet dan juga panasnya lebih cepat. Oke deh, ini dia pesanan kita udah datang semua. Ada tongseng, ada sate, dan juga ada nasi goreng. Tapi kalau makan tongseng nggak lengkap kalau nggak pakai nasi putih, gengs. Jadi nanti kita makan yang nasi putih duluan sama si tongseng ini. Wow, ini isinya banyak banget, daging semua nih, bisa kelihatan kan? Wih, ada apa lagi nih? Ada kol, sama ada si tomat hijau. Lupa masker ya Tuhan, dari kemarin. Lupa dari kemarin masker, ampun deh. Wow, rempahnya langsung nyerbak itu dalam mulut. Dan ini nggak bau bandot atau bau kambing sama sekali. Bener kata masnya, pede banget, kuahnya enak, tapi emang beneran enak sih. Aduh, lalet. Aduh, ini emang tempat makanin pinggir jalan, jadi harap maklumin aja kok ada lalet-lalet dan ada tamu-tamu yang tak diundang. Nikmatin aja makanannya, gengs. Sate juga kalian nggak boleh lupa untuk cobain.
Gue suka banget dengan wangi-wangi masak di arang itu karena lebih menambah cita rasa dari si makanannya ini. Dan satenya ini bener-bener gurih berbumbu, nggak cuman asin doang. Tuh. Tapi sayangnya mereka ini lagi kehabisan daging, jadi dicampur ada lemak sama ada hati juga. Jadi kalian sebenarnya kan bisa request sih mau pakai hati atau enggak. Tapi mumpung karena stok dagingnya menipis, jadi kita dapatnya yang daging sama lemak. Lupa. Wow, cabenya. Sendok aja ya, ini masih pagi soalnya. Karena kalau pagi udah KO, nggak bisa lanjut makan lagi nanti. Emang salah satu cita rasa yang jadi nilai plus dari tongseng Pak Agus ini, emang kuahnya itu enak banget dan dikasihnya banyak, gengs. Karena biasanya kalau tongseng itu emang kuahnya sedikit dan lebih kental, tapi ini lebih ke lebih ke kuah untuk diminum sih. Dan juga yang gue suka di sini adalah isinya banyak banget. Minumannya mantep nih, es jeruk kelapa. Wah. Nah, karena di sini emang banyak banget tenan-tenan makanan yang bisa kalian pilih, jadi gue sengaja beli kerupuk ini di tempat lain, di warung lain. Kita campur ke dalam si tongsengnya nih. Kuahnya bener-bener mantep sih, bener-bener ningkatin nafsu makan banget. Oke, kita lanjut ke nasi gorengnya. Ini nasi goreng kambing yang tadi gue iseng oseng-oseng sendiri. Wih. Mari kita coba. Isiannya ini ada daging kambing yang dari sate tadi, jadiin toppingnya nasi goreng. Terus juga kalian bisa pilih level pedasnya. Tadi ada sedang, pedas banget. Gue pesen yang pedas. Kata masnya nih, kalau makan nasi goreng enaknya disiram sama si kuah tongseng ini. Mantep banget ini. Nasi gorengnya sih biasa aja ya, kayak nasi goreng pada umumnya, nasi goreng kecap. Cuman yang bikin spesial emang si tongseng dan kuahnya ini. Nggak kalah sama yang pernah gue makan di Solo. Bahkan gue lebih suka ini malah. Terus deh, apa mungkin karena emang ini adalah resep turun-temurun yang emang asalnya ini dari Solo, makanya sampai Jakarta udah disesuaikan sama lidah orang Jakarta. Dan juga orang Jakarta yang suka makan nasi sama kuah, yang udah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta, jadi makin mantap. Kalau makan biasanya gue itu suka banget pisahin dagingnya sama kuahnya, terus makannya pakai si nasinya. Agak kering, ini cara kering. Terus juga ada cara makan, cara basah. Cara basah, kuahnya disiram ke dalam sini. Makan deh, jadi nasinya berkuah gitu. Dan terakhir juga ada cara celup. Nasi kering, dicelupin dalam kuahnya, baru makan. Kira-kira kalian yang mana nih? Yang tim kering, tim basah, atau tim celup? Wow, dari awal makan sampai akhir ini bener-bener isi dagingnya nggak habis-habis, banyak banget.
Oke, gue udah selesai makan di sini dan kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak selesai dengan rujak yang dari tadi manggil-manggil di belakang tuh. Let's go! Mas, mau pesen? Boleh. Mau pesen mangganya mudah banget ya? Ada yang mateng nggak mangganya? Aduh, teh manis? Ya enggak. Enggak, aduh. Yaudah nggak apa-apa deh, tapi jangan terlalu banyak. Aku mau sama melon ya. Banget sama melon. Mangga, melon, sama nanas deh. Mangga, melon, nanas. Ya, makan sini mau nggak? Makan sini. Makan mangga muda udah kayak macam ibu hamil aja gue. Semangat gila. Emang bener ya, emang harus diakhiri dengan si rujak ini biar makin mantap makan siang kita hari ini. Ah gila, asemnya. Harga menu yang ditawarkan di sini mulai dari 25.000 untuk seporsi tongseng dengan nasi. Selain itu nasi goreng 25.000 dan seporsi sate 35.000 dengan isi 10. Oke deh gengs, gue udah selesai makan di sini dan ini recommended banget asli. Thank you for watching, dan jangan lupa buat subscribe gue di sini dan jangan lupa juga buat cek video yang lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.